Taurat, tetapi saya justru catatan Yohanes mengatakan bukan hanya bangsa Israel, tetapi menyelamatkan semua manusia yang percaya. Kalau bangsa Israel itu hanya tertulis di Matius, nanti boleh berkembang di Matius, karena utusan itu tercatat dalam Yohanes dan Matius, gitu ya, Bang ya. Itu pendapat saya. Kemudian yang lain, ini utusan itu selalu mengatakan aku adalah anak manusia, gitu. Sering mengatakan seperti itu di dalam catatan Yohanes seperti itu. Ini pemahaman Bang Yuma seperti apa? Iya, baik. Terima kasih, Bang. Yang pertama yang saya sikapi dulu terkait dengan Yohanes 3:16. Bahwa ketika kita berbicara mengenai kosmos, berbicara mengenai cakupan dunia, bumi, itu betul. Dalam hal ini adalah manusia. Jadi kalau kita perturutkan akal kita memahami dengan penjabaran Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Anak di sini adalah hamba. Situ dikatakan monogenes. Jadi kalau kita berbicara mengenai monogenes, berarti itu lepas daripada Tuhan. Apapun julukannya kemudian pasti di luar Tuhan. Mengutus, mengurniakan kemudian hambanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang tolak ukurnya adalah Anda sebagai perwakilan Katolik dan saya sebagai perwakilan daripada apologet Islam. Ketika kita berbicara mengenai kasih Tuhan kepada alam semesta ini, Islam, apologet Islam mengajarkan kepada pengikutnya, yaitu umat Islam kemudian, untuk beriman kepada Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Jadi siapa yang percaya itu memperoleh hidup yang kekal. Kami ada di area itu. Percaya kepada utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Hindu nggak percaya, Yahudi pun nggak percaya, ateis tak percaya, agama di luar daripada Kristen tidak percaya. Bahkan Kristen pun saya katakan di mulut aja percaya kalau dia adalah utusan. Sebenarnya sedikit lagi ya Pak ya, kalau kita memaknai hal ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya. Jadi yang percaya kepada siapa? Yang percaya kepada Yesus, Isa. Nah, Isa datang mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Isa mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada aku utusan Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di sini Kristen tidak percaya kalau dia itu adalah utusan, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang anak manusia. Yang disebut Tuhan tidak akan mungkin anak manusia. Sementara tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini, mau bersatu kita dengan iblis, dengan malaikat untuk mengubah Yesus menjadi Tuhan, tidak bisa. Tetap saja Yesus itu manusia. Nggak ada kekuatan yang bisa kita gunakan kecuali mematikan akal untuk mengatakan Yesus itu bukan manusia. Makanya ketika Yesus ditanya, contoh di dalam Matius 26 nomor 63 sampai 64, tetapi Yesus terdiam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah, demi Elohim yang hidup, katakanlah kepada kami wahai Yesus, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia.
Dengan mulutnya Yesus sendiri mengaku, mulai sekarang kau akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud? Dirinya sendiri. Berarti lisannya Yesus di dalam penghakiman, pengadilan, ketika ditanyai oleh imam besar, dia mengaku bahwa aku adalah anak manusia. Nggak usah berkembang, Pak Yuma. Ini adalah mengapa dia mengaku anak manusia. Menurut pemahaman Bang Yuma, apa itu? Supaya memperoleh banyak ini. Nanti kalau Bang Yuma melantur berkembang banyak, nggak bisa Iya, baik. terputarkan. Oke, baik. Mengapa Yesus mengaku bahwa dirinya adalah anak manusia? Karena dia diajarkan oleh Bapa untuk mengaku sesuai dengan fakta yang ada, dia anak manusia. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:4 adalah antikristus. Silakan, Pak. Oke, itu ya menurut pemahaman Bang Yuma, mengapa Yesus mengatakan aku anak manusia. Kalau pemahaman saya, mengapa Yesus mengatakan aku anak manusia, itu agar semua yang percaya padanya pada saat itu biar percaya bahwa dia itu betul-betul manusia. Padahal dia kan manusia. Nah, justru menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya bukan manusia, menurut saya seperti itu. Dan supaya dipercaya sebagai manusia, itu nanti akan, kalau boleh berkembang di dalam Matius, akan tertuang di dalam Matius 28:19 atau berapa ya, yang diberi kuasa di dunia dan di surga. Itu agar disaksikan pada waktu itu bahwa dia benar-benar diberi kuasa di dunia dan di surga. Di samping itu, mengapa anak manusia? Biar nanti itu akan tujuan akhir akan menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Karena dia toh menguasai di dunia dan di surga. Lalu ini Bang, mengapa di dalam Matius, ini kan berkembang ke Matius ya Bang ya. Karena utusan itu kan tertulis dalam Yohanes dan di dalam Matius, walaupun Matius itu hanya satu tulisan utusan itu. Dalam Matius kan tertulis menguasai di dunia. Di surga. Itu menurut pemahaman Bang Yuma, kok bisa seperti itu, bentuknya apa Bang, yang menguasai di dunia ini maupun menguasai di surga? Baik. Satu hal yang perlu dipahami di sini bagi orang-orang yang masih bisa menggunakan akal sehat. Yesus berkata dengan jelas di dalam kitab saudara di Matius 28 nomor 18. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus, kepadaku. Kepadaku kenapa? Kepadaku didomi. Saya yakin sekali bahasa Yunaninya pasti didomi di sana. Kepadaku diberikan. Jadi kalau ada manusia diberikan, itu di surga. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena dia adalah wakil Tuhan. Sekarang kalau ada tapi dia diberi kuasa, yes, makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 5, dikatakan di nomor 26, dia diberi kuasa sebab dia adalah manusia. Yang namanya Tuhan tidak diberi kuasa, Pak. Yang diberi kuasa itu yang bukan Tuhan. Sama seperti Jokowi, yang diberi kuasa itu karena dia tadinya bukan pemimpin. Kemudian dia menjadi pemimpin, dia dikasih kuasa. Begitu lepas dari tugasnya, selesai. Makanya di dalam sabar Pak. Iya, iya.
Makanya di dalam kitab saudara dikatakan dengan jelas, ketika tiba masa kesudahannya, maka Yesus Kristus akan Jangan berkembang, menyerahkan. Bang. Jangan berkembang, Bang. Kita memahami tentang bentuk kuasa di dunia itu apa, bentuk kuasa di surga itu apa. Pemahaman Bang Yuma ada nggak itu bentuknya? Kalau kuasa di surga menjadikan dia Tuhan, itu cacat, Bang. Markus 10:40, untuk mengatakan dan memberikan siapa yang berhak di atas, yang duduk di kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk memberikan itu. Kata siapa? Yesus. Jadi apa maksudnya berkuasa di surga? Entah. Karena dia tidak berkuasa di surga. Di dunia apa kuasa Yesus? Entah, nggak ada juga. Makanya kalau kita ingin memaksakan Matius 28 nomor 18 ini tidak bisa. Karena Yesus tidak memiliki kuasa apa-apa. Diberikan kepadaku kuasa di surga. Apa buktinya? Di surga dia tidak bisa memberikan apa-apa. Markus 10 nomor 40. Aku tidak berhak. Coba. Di dunia, Yesus berkuasa apa di dunia? Nggak ada kuasa Yesus di dunia. Jadi ini kalau mau dipaksakan, nggak bisa. Oke, Nah, oke. dan kalau misalnya Bapak, saudara saya ini ngotot mengatakan Yesus Tuhan karena dia diberi kuasa, saya masih sehat, Pak. Iya, Segala oke. sesuatu yang diberi kuasa seperti apapun kuasanya, itu bukan Tuhan, itu Ya, level ciptaan. Demikian. oke. Oke. Berarti benar kan? Karena mengaku anak manusia supaya benar diberi kuasa. Karena dia diberi kuasa karena manusia gitu kan. Diberi kuasa di dunia dan di surga. Nah, menurut pemahaman saya, Bang Yuma mengatakan bentuknya apa? Kuasa di dunia tidak ada. Kemudian bentuk apa lagi di surga? Tidak ada bentuk kuasa karena itu datang dari Allah atau Allah Bapa. Kalau pemahaman saya, bentuk kuasanya, karena kita kemarin kan catatan Yohanes yang kita bicarakan. Nah, dalam catatan Yohanes yang diutus itu adalah firman-Nya. Firman-Nya yang itu tertulis di dalam Yohanes 1:14. Firman menjadi daging. Dan juga di dalam Yohanes 14:6 atau 6:14, saya kurang hafal, yang katakanlah di sana murid-murid saya juga berada di dalam aku gitu kan. Dan kalau itu sudah di realitas berarti catatan Yohanes sudah legal. Di situ dikatakan bahwa Alkitab inilah atau catatan-catatan para murid inilah yang bentuk jalan itu. Kalau di bangsa Indonesia ini tertulis Alkitab. Inilah bentuk kuasanya Yesus. Karena Yesus adalah firman atau Yesus adalah jalan. Sedangkan Alkitab itu bagi yang percaya kan kita lalui, kita turuti perintah-perintah dari Bapa lewat Sang Pengatara Yesus itu. Itu bentuk di dunia. Karena semua yang percaya mengikuti firman-firman itu yang sudah tertuang di dalam Alkitab atau Bible. Itu di dunia. Kemudian kalau di surga, itu sebenarnya sudah tercatat juga di dalam Wahyu, kalau tidak salah. Itu juga Yohanes di sana. Wahyu 5 atau apa. Tidak ada yang bisa membuka kitab, 7 kitab yang bermeterai. Yang bisa adalah anak yang seperti sembelih domba. Itu juga sebenarnya gambaran Yesus itu. Yesuslah yang bisa membuka 7 meterai itu. Yang sering Bang Juma mengatakan bertanduk 7. Tanduk 7 itu sebenarnya melambungkan kekuasaan atau kekuatan. Tanduk 1 untuk membuka kitab bermeterai 1, tanduk 2 untuk dan seterusnya sampai tanduk 7 untuk membuka meterai 7 itu. Para tua-tua, 24 tua-tua nggak bisa. Sudah kelihatan pasrah tetapi
Iya. Thank you. Yang lain, Pak. Kasih yang keras-keras Gurunda. Jadi Nanti ketika dulu. Nanti Iya. dulu ini kan pemahaman tentang di dunia dan surga. Sekarang pemahaman tentang Matius 7:21, Bang. Silakan, bagaimana pemahaman panjenengan? Iya. Matius 7. Jadi gini Pak, tolong jangan saya dibatasi ketika saya menjelaskan Bible. Ya. Karena Bible itu adalah satu kesatuan yang diajarkan oleh gereja. Gak bisa dipilih-pilih. Jangan giliran abang terbang ke Matius, terbang ke Wahyu, terbang ke ini. Giliran saya, Anda batasin gitu loh. Gini, soalnya masih di Wahyu itu kan Yohanes, kemudian Matius juga mengatakan utusan. Nah, kita boleh catatan Yohanes dan catatan Matius, kan saya sudah bilang begitu. Iya, Karena Matius ada catatan tapi juga. bagaimana kalau misalnya di dalam kitab yang ditulis oleh orang yang mengaku kemudian oleh Kristen Yohanes terbantahkan di data lain gitu loh Pak. Tentang Paulus besok, Bang. Sekarang catatan yang kita bicara utusan kan. Bicara utusan kan hanya 2 catatan itu. Oke, baik. Iya. Kita singkat-singkat aja Pak. Apakah Oke, Tuhan ngomong. pencipta langit dan bumi itu pernah diutus? Bukan bagian kan persamaan pemahaman. Tadi kan pemahaman. Enggak, kita persamakan pemahaman dulu ini. Apakah pencipta langit dan bumi itu pernah diutus? Kemarin kan sudah kita bahas yang diutus siapa gitu kan. Iya. Dan juga mengatakan makhluk. Kalau saya terus? mengatakan yang diutus itu adalah anak Allah dan Bukan juga makhluk. jalan atau juga firman. Ya itu Bukan- kan makhluk itu kan berkembang besok, Bang. Ini kan siapa yang diutus dulu. Berkembang diskusi Kita besok. kesimpulkan dulu, Yesus bukan makhluk. Itu besok, Bang. Kita kan hanya sepemahaman saja, bukan kita samaan pemahaman. Sekarang kita ke Matius 7:21, Bang. Coba pemahaman Bang Yuma seperti Iya, apa gitu. baik. Matius 7, kita ikuti kehendak Bapak, enggak apa-apa ya. Matius 7 itu orang-orang Kristen di sana diusir, Pak. Kenapa orang Kristen diusir? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:48, ya, bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu di dalam kitab saudara. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa Kristen diusir? Sabar Pak. Kenapa Kristen diusir di dalam Matius itu? Kenapa? Karena Kristen tidak mendengarkan perkataan Yesus. Coba kalau saya tanya kepada Bapak, perkataan siapa yang Anda dengarkan sehingga Bapak mempertuhankan Yesus? Bukan begitu, Bang. Kita kan Loh, hanya kenapa abang saya ini harus menyetir saya? Saya kan berkata sesuai dengan apa yang saya pahami. Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku. Ini kan ada yang menolak, Pak. Apakah Anda menerima ketika Yesus mengatakan dirinya manusia? Oke. Nah, itu dia. Kalau Anda tidak menolak Yesus sebagai manusia, kenapa Anda tuhankan? Itu artinya Anda menolak Yesus. Karena Yesus mengaku, aku manusia. Eimi anthropos, aku manusia. Dia tidak pernah mengatakan eimi theos, tapi eimi anthropos, aku adalah manusia. Haji manusia agar setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu manusia. Tetapi ya karena pada saat itu, Bang, karena diutus untuk menjadi manusia. Terus kenapa dituhankan, Pak? Pak, kan saudara saya mengatakan Matius 7:21. Iya, Kenapa diusir? Kenapa dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena disembah, dituhankan, diibadahi.
Itulah Bisa biar dulu, sebabnya Pak. kalian Ayat diusir gitu loh Pak. tulisannya bisa dibaca dulu. Yang lengkap apa itu? Saya lupa. Jadi Pak Yusuf ini, Pak Yusuf kalau bisa dipersingkat, jangan diperpanjang Pak. Iya. Anda loh, Enggak apa-apa. Ya, ketawa ya, kan? boleh. Boleh. Iya. Menurut Matius 7 kan Pak? pemahaman Silakan, silakan. Matius 7:21. Iya. Silakan dibacakan Pak. Ya monggo, saya enggak ya, saya sambil tidur ini. Oh gitu. Saya juga sambil tiduran ini Pak. Oh ya, sama. Bukan setiap orang yang memanggil kepadaku kurios, kurios, kurios. Nah, sekarang Bapak yang menerjemahkan kurios itu ya. Akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi meskipun mulut kita robek memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Elohim, Yahweh, atau apapun yang disenangi oleh Kristen dalam memanggil di mana perintah Bapak agar Kristen mengibadahi Yesus? Oke. Silakan. Ya. Oke. Kalau menurut saya justru Yesus itu melegalitaskan boleh memanggil Tuhan atau mengatakan Tuhan gitu. Menurut pemahaman saya. Karena apa? Itu kan diucapkan pada hari akhir. Pada hari akhir itu pada akhir zaman gitu kan, dia banyak orang dan tidak semua akan selamat kecuali yang melakukan pekerjaan Bapa. Berarti kan ada yang mengatakan Tuhan tetapi melakukan apa pekerjaan Bapa menjadi selamat. Berarti kan legal, boleh mengatakan Tuhan. Nah sekarang gini Bang, apa yang menjadi kehendak Bapa menurut pemahaman Bang Yuma? Sabar. Jadi ketika kemudian dikatakan pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan. Tuhan bukan Tuhan Pak. Bedakan. Ya, boleh Tuhan, boleh. Kurios juga Iya. boleh. Iya. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Yesus berterus terang. Yang tadinya terang terus. Sekarang Tuhan. Pertama golongan Yahudi, Bani Israel. Kenapa mereka memanggil Yesus itu Tuhan? Mengapa memanggil Yesus Tuhan? Karena mereka diajarkan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, menurut Yesus boleh disebut Tuhan. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus dipanggil Tuhan sebagai wakil Tuhan. Selayaknya Musa dipanggil Elohim. Jadi Yesus memiliki dua golongan pemanggil dia Tuhan. Yang pertama Bani Israel yang memanggil Yesus golongan yang diusir ini adalah golongan yang tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu mentaati hukum Taurat. Demikian Pak. Nah, di situ ada tidak semua orang yang mengatakan Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan atau beras-beras akan masuk ke kerajaan Allah, melainkan yang melakukan pekerjaan. Nah, kemudian berkembang ya apa yang menjadi kehendak Allah? Bang Yuna melakukan Taurat. Seperti tadi, tujuan akhir adalah Taurat. Kalau saya kan tujuan akhir diutus itu bukan usaha manusia,
tetapi kasih karunia yang tertulis dalam Yohanes 8, makan daging dan minum darah, atau menjalankan firman-firmannya, perintah-perintahnya, dan pencurahan Roh Kudus atau pencurahan darah yang tertulis dalam Yohanes 16 itu. Yohanes 3:16 Yohanes 16 atau berapa saya lupa, yang meminta pada Bapa untuk mengutus Roh kebenaran tadi. Nah, apa yang jadi kehendak Bapa? Menurut saya bukan Taurat, tetapi lakukanlah kebenaran, gitu. Supaya apa? Memperoleh kasih karunia. Supaya apa? Melalui jalan yang benar. Permisi Pak, sudah Pak. Mereka nggak bakal mau dengerin Pak. Permisi Pak. Itu Yohanes, itu menurut Yohanes. Saya saja. Oke. Saya luruskan dulu pemahaman Bapak. Dengarkan. Ketika Anda dengarkan Pak, dengarkan. Kehendak Bapak itu nggak ada agar manusia menjadi Kristen. Mana dalilnya? Kehendak Bapak nggak ada agar orang itu menyembah Yesus. Nggak ada kehendak Bapak itu. Nggak ada. Menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Advent, Saksi Yehova, nggak ada kehendak Bapak itu. Nggak ada. Tunjuk dalilnya kalau ada Pak. Nggak ada. Kehendak Bapak di dalam Matius 17 nomor 5 dikatakan, dengarkanlah Yesus. Itu kehendak Bapak. Inilah anakku yang kukasihi, Yesus, kepadanya lah aku berkenan, Yesus, dengarkanlah Yesus. Kan, betul, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Kata siapa? Kehendak siapa kita mendengarkan Yesus? Bapa Elohim. Betul. Nah, sekarang Yesus. Nah, sekarang saya mau mendengar Yohanes 16:3 atau 3:16 ya, saya lupa. Yohanes berapa Pak? Itulah jalan kebenaran dan hidup. 14:6. Berarti Yesus itu kebenaran Bang. Yesus mengatakan kebenaran. Mengapa kamu menyembah Yesus? Karena dia adalah kebenaran. Oke. Sekarang mana? Kan harus didengarkan. Mana yang harus saya dengarkan dari Yesus? Ibadahlah kepadaku, sembahlah aku. Mana? Silakan Pak. Begini Bang, karena masih banyak yang harus diutarakan oleh Yesus. Yesus sendiri kan mengatakan. Enggak usah yang banyak Pak. Yang ini aja dulu. Yang ini aja dulu. Dengarkanlah Yesus. Loh, kan Yesus mengatakan Pak, sorry. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mana perkataan Yesus yang kita dengarkan bersama? Sembah aku, ibadahlah kepadaku, berdoalah kepadaku. Mana Pak? Oke. Jangan oke aja ya, kita tunggu. Iya. Bukan, maksud gini, yang saya katakan tadi ya perkataan Yesus, karena catatan Yohanes, catatan Matius yang saya sampaikan itu, dan sudah mendapat legalitas dari Yohanes 17, doa Yesus pada murid-muridnya, gitu kan. Bapak, yang harus didengarkan siapa? Yesus kan? Coba Bang Yuma di Yohanes 16. Pak, Yohanes jawabin pertanyaan. Yohanes 16 yang mana lagi Pak? Menerima jawabannya Pak. Yohanes yang mana lagi? Yang minta pada Bapak untuk Roh Kudus mendampingi atau menolong yang orang yang percaya. Dengarkan Pak. Yohanes 16:14 dia katakan ketika Roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Apakah dengan menyembah Yesus itu memuliakan Yesus? Itulah Roh Kudus yang mendampingi para penerusnya.
Nah kan, makanya saya katakan, mana di ajaran penulis kitab saudara yang memuliakan Yesus? Satu, diludahin, lahir di kandang binatang, dipanggil yang ada keluar dari mulut Anda hanya sumpah serapah untuk Yesus. Bukan sumpah serapah. Apa itu sumpah serapah? Allah apa? Tadi yang Anda sebut sebagai bertanduk 7 dan bermata 7 itu siapa? Di dalam Yohanes Wahyu 5 nomor 6 itu siapa tuh? Itu kemuliaan atau penghinaan? Bentuk mulianya adalah percaya pada muridnya, Bang. Muridnya mencatat seperti itu. Bapak Dan mengatakan muridnya, percayalah kepada dia, bukan kepada orang yang tidak jelas. sudah ada legalitas. Mana legalitasnya kepada penulis kitab saudara, mana legalitasnya? Yohanes 17 yang mana di situ? Doa para murid, doa untuk murid dari Yesus. Murid yang mana? Murid yang mana, Pak? Ya 12 murid. Coba baca. Ya 12 murid, di antara 12 murid yang menulis Bible siapa? Yang itu Yohanes dan Matius. Oh, salah Anda. Yohanes anak Zebedeus bukan penulis kitab Yohanes yang Anda pegang hari ini. Mau bukti? Luka, baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 25. Itu bukan Yohanes murid Yesus yang menulis kitab Yohanes Anda ini, bukan. Enggak apa-apa, itu kan pemahaman. Kok enggak apa-apa? Bukan, ini kan perbedaan pemahaman. Bukan pemahaman yang berbeda. Bukan pemahaman yang berbeda. Pemahaman Bapak itu yang tidak berdasar. Saya bacakan, Pak. Saya bacakan, Pak Yusuf. Saya bacakan. Karena iman kita berbeda. Oh, makanya saya katakan iman Anda itu modal imani saja. Saya bacakan Yohanes 21, Pak ya. Dialah murid. Dengarkan. Yohanes, penulis kitab Yohanes mengatakan dialah murid. Kenapa dia tidak mengatakan akulah murid? Itu bahasa di dalam Alkitab, Bang. Pak, dengarkan. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti penulis kitab Yohanes menerima kesaksian dari orang lain. Itu bahasa Alkitab, Bang. Bahasa karena apa? Di dalam Alkitab kan sudah ditulis orang lain juga. Nah, orang lain itu ya. Jadi saya mengatakan, Pak, kitab Yohanes ini itu dituliskan bukan murid Yesus. Kenapa saya katakan bukan murid Yesus? Yang pertama Yohanes 21 tadi, yang kedua adalah kisah para rasul. Kisah para rasul berapa, teman-teman? 14 ya? Mohon maaf, Bang, nggak usah melebar. Tunggu, Pak. Di situ dikatakan bahwa Yohanes itu adalah orang idiot. Oke? Yohanes berapa itu, adik-adik? Kita kan sudah utusan dulu. Yohanes berapa? KPR 314 ya. Yang Oke, iya. Kisah para rasul 3 nomor 14. Dengarkan, Pak, dengarkan. Salah. Yohanes kisah para rasul 13 nomor 4. 13. Wah, tidur ini. Anak-anak semua pada tidur ini kayaknya. Saya kalau sudah terlalu banyak menghafal kayak gitu jadinya. Ya, jadi dikatakan di dalam kitab saudara bahwasanya Pak Yohanes dan juga Petrus itu adalah orang yang tidak terpelajar dan idiot. Bagaimana mungkin? 13. Bagaimana mungkin kemudian orang yang idiot menuliskan kitab begitu tebal? Jadi bukan Yohanes anak Zebedeus, sepupunya daripada Nikodemus yang menuliskan ini. Bukan. Yang menuliskan kitab Yohanes itu orang yang tidak dikenal. Jadi jangan Anda mengatakan ketika Yesus mengatakan dengarkanlah dia, maka dia di sini adalah penulis-penulis Bible. Anda salah, Pak. Anda keliru. Diluruskan lagi cara pemahamannya. Di dalam kisah para rasul 4:13 sedikit lagi. Ketika sidang, mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak terpelajar dan idiot. Bapak ngerti idiot kan? Oke, Silakan. Sudah.
Ya, tapi aku tidak akan membahas itu karena kita sepakat hanya perbedaan pemahaman tentang utusan. Utusan itu tercatat dalam Yohanes dan tercatat dalam Matius. Sekarang kembali ke utusan, Bang. Dalam Matius, karena di sana juga ada utusan. Di Markus juga ada, Pak, utusan. Dia diutus sebagai Tuhan. Inilah telah lahir di kota Daud Tuhan, Juru Selamat, Tuhan di kota Daud. Dia diutus sebagai Tuhan. Ya, menurut saya hanya dua itu, di Matius dan di Yohanes. Tapi di Markus cuma itu saja. Kemudian di Matius yang Markus diutus sebagai Tuhan dia. Iya, Ya. oke, silakan. Oke. Di dalam Matius yang aku hanya diutus untuk bangsa Israel pada perempuan Kanaan itu pemahaman Bang Yuma gimana? Iya, sangat-sangat baik pertanyaan Bapak. Jadi di luar Bani Israel itu disebut Goyim. Orang-orang yang hidup di sekeliling daripada Bani Israel kala itu disebut Goyim. Abu Dasarah, bidat, orang najis, Pak. Lalu kemudian hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang untuk hukum Taurat. Yesus datang untuk melengkapi, menyempurnakan hukum Taurat. Artinya kedatangan Yesus hanya untuk mengajarkan Bani Israel tentang kaidah-kaidah Taurat yang mereka tinggalkan. Makanya di Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Yang hilang sebenarnya terjemahan salah. Yang sesat dari Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Kenapa ada terlontar perkataan itu? Karena ada seorang wanita yang bukan Yahudi datang kemudian meraung-raung minta tolong. Bukan minta tolong untuk diselamatkan, Pak. Ini kekeliruan teman Kristen. Wanita itu minta tolong bukan untuk diselamatkan masuk ke surga, bukan. Tapi wanita ini minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Sebagai tabib, Yesus punya kewajiban dong untuk menyembuhkan meskipun bukan Bani Israel, karena hanya sebagai penyembuh, sebagai dokter tok. Tolong sembuhkan anak saya Tuhan. Tuhan ya, kalau supaya puas hati Anda, tolong sembuhkan anak saya Tuhan. Kata Yesus apa? Tidak patut roti yang disediakan kepada anak-anak Israel dilemparkan kepada guguk. Coba. Oke, sudah. Ya. Sabar Pak, sabar. Sebelum saya undur diri, Sabar. sebelum saya undur diri, saya mau tanya dulu bentar ya. Saya sedang menjelaskan, Bung. Dan Ya, perempuan sebentar. itu Saya mengakui, mau undur diri perempuan dulu, itu saya mengakui, perempuan itu Lama mengakui, sekali saya ini nunggu pengakuan perempuan itu valid ketika dia mengatakan benar Tuhan. Jadi pengakuan Yesus, tolong di mute dulu. Pengakuan Yesus bahwa perempuan itu adalah guguk itu dibenarkan juga dengan perempuan itu. Benar Tuhan, benar. Saya memang guguk, coba. Tetapi, ada tetapinya. Bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja majikannya? Apa kata Yesus? Tepuk tangan dia. Tak. Betul perempuan, imanmu benar. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Apa yang perempuan itu inginkan? Anaknya sembuh. Sembuh enggak anaknya? Sembuh. Berubah enggak dia menjadi domba? Tidak. Dia tetap guguk. Dia tetap pemakan sampah. Jadi Yesus itu mengatakan di luar daripada Bani Israel yang mengaku-ngaku sebagai pengikutnya dan percaya kepada Yesus pada saat itu disebut guguk, Pak. Guguk. Oke, tidak masalah. Sudah belum? Nah, silakan Pak, silakan. Oke, kalau pemahaman saya itu justru menguji iman dari perempuan Kanaan. Imannya ternyata kuat bahwa dia mengimani bahwa ini bisa menyembuhkan anak saya. Bisa tanpa bisa. Berarti itu menguji iman pada perempuan itu. Di samping itu dia mengatakan, Yesus mengatakan, aku hanya diutus Bani Israel. Sebenarnya itu betul, karena Bani Israel kan Taurat. Usaha manusialah yang menyelamatkan. Tetapi karena Taurat itu, karena Yahudi itu keras kepala dan
tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Sampai saat ini masih seperti itu, tapi nanti mungkin akhir zaman akan berubah. Sehingga kasih karunia terwujud karena untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena Taurat itu hanya berlaku di bangsa Israel, dan dia ke bangsa Israel untuk menyelamatkan itu. Karena Taurat tidak menyelamatkan. Mengapa tidak di bangsa Israel? Karena di luar bangsa Israel sudah Pak, sebentar Pak. Saya mau tahu, siapa yang ngajarin Bapak Taurat itu tidak menyelamatkan? Itu sudah tertulis di dalam Yohanes, Kang Bang. Di depan kan sudah. Yang ngajarin saudara itu siapa? Bukan mengajarin, Bang. Kan di dalam Yohanes kan sudah tertulis. Di mana tertulis Taurat tidak menyelamatkan di kitab Yohanes? Taurat itu dasarnya kan Bima sendiri mengatakan usaha manusia yang menyelamatkan. Itu. Iya. Nah, terbukti juga bahwa sekali lagi Pak, sekali lagi saya tanya. Tidak menyelamatkan. Itu di catatan Hati-hati. lain. Hati-hati. Catatan lain kan itu Tadi katanya nggak boleh ke catatan lain. Hati-hati Pak. Dalam Matius. Di mana di Matius dikatakan bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan? Silakan. Bukan Taurat, tetapi di sana harus. Tadi Bapak mengatakan Taurat tidak menyelamatkan. Hati-hati. Karena kami paham Taurat. Hati-hati Pak. Betul, di sana kan ada 613 aturan. Mespot, ya. Terus sekarang di mana dalilnya dikatakan di Matius bahwa Taurat tidak menyelamatkan? Di dalam Matius, kalau kamu tidak melebihi dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Nah, sekarang apakah orang Kristen lebih taat daripada orang Taurat, orang ahli kitab terhadap Taurat? Kami kasih karunia, Bang. Kalau kasih karunia sudah ajaran sejak Nabi Adam itu, Pak. Kasih karunia itu. Ya, yang justru menyelamatkan itu, Bang. Catatan Yohanes itu. Kasih karunia itu adalah mentaati perintah Tuhan dan mengajarkan perintah Tuhan kepada manusia. Itu baru disebut kasih karunia. Tidak apa-apa, itu kan perbedaan pemahaman. Bukan perbedaan pemahaman. Ini yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan dan mengajarkan perintah Tuhan kepada sesama manusia. Itu disebut kasih. Iya, itu kan pemahaman Bang Yuma. Ini kan perbedaan pemahaman. Bapak tadi mengatakan Taurat itu katanya tidak menyebabkan keselamatan. Bapak tidak ada dalil yang Bapak katakan seperti itu. Itu hanya karangan-karangan Bapak aja dari gereja. Iya betul, tetapi dasarnya ada, Bang. Dasarnya Taurat itu kan usaha manusia gitu kan yang menyelamatkan. Terus bagaimana dengan dalil yang mengatakan begini, Pak? Matius 16:27, Yohanes 5:29, Yohanes 5 nomor 2 dan seterusnya. Manusia diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing. Berarti yang menyelamatkan perbuatan atau bukan? Kalau dalam catatan Yohanes yang menyelamatkan, hati-hati. Yang menyelamatkan itu adalah kita diminta di dalam jalan dan kebenaran. Sejauh perilaku kita. Bagaimana, Pak Yusuf? Bagaimana Anda bisa dikatakan benar kalau hukum Tuhan Anda lepaskan semua, Anda kemudian berpaling kepada hukum manusia dan menyembah kepada manusia? Apanya yang benar, Pak? Ini Bang Yuma, apa itu yang benar? Lah, yang benar itu firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Makanya saya katakan tadi, dengarkanlah dia. Nah, mana perkataan Yesus yang disampaikan sembahlah aku? Ada enggak? Saya kan tidak akan membahas sembahlah aku, tetapi aku akan membahas masalah. Saya tidak mau menyembah sembahlah aku, tetapi hari ini aku menyembah Yesus. Kayak mana ceritanya itu, Pak? Kenapa Anda tidak mau membahas apa yang Anda praktekkan setiap saat menyembah kepada manusia? Inilah yang menjadi tolak ukur keselamatan. Sabar Pak. Yohanes 5 nomor 29. Dengarkan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Di Yerusalem dan seterusnya diajarkan dengan jelas bahwa keselamatan perbuatan baik adalah mentaati perintah-perintah Tuhan.
Matius 16. Anda kan membawa Yohanes dan Matius. Saya tambahkan Matius. Di dalam Matius, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya. Tuhan akan bangkit dihukum. Perbuatan yang berkesan dengan perintah Tuhan akan bangkit diselamatkan masuk ke surga. Pertanyaannya, perbuatan yang Anda lakukan menyembah, beribadah, berdoa kepada Yesus, itu perbuatan yang diperintahkan oleh sopo? Silakan Pak. Kalau tentang ibadat itu kan hanya semacam organisasi atau perkumpulan yang didampingi oleh Roh Kudus agar menyatu dalam doa yang dilakukan tiap minggu itu. Itu ajaran siapa? Bahaya ini banyak nggak nyambung. Itu ajaran siapa? Ajaran para penerus-penerusnya yang diawali dari mana? Di atas batu karang inilah Petrus, aku akan mendirikan jemaatmu. Itu terbukti sampai saat ini bahwa paus pertama adalah Petrus yang nggak bisa Pak, nggak bisa. Itu pembodohan dan kebohongan. Kebohongan yang paling dahsyat, yang paling terwahid di dunia yang dilakukan oleh gereja dengan mengatakan Petrus murid Yesus menjadi santo pertama di Roma. Kenapa? Paulus sendiri, dengarkan, Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 4 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. 1. Di dalam Matius 10 Matius 5 nomor 9 nomor 10, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Ketiga, di dalam pengajaran Petrus sebagai ahli Taurat, dikatakan di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem, mereka menajiskan Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9 dikatakan orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Bagaimana tidak bersunat dan seterusnya? Nggak mungkin. Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Makanya kitab saudara 14 kitab Paulus, Filipi, Kiliki, Pepaya, Namandreaneng, itu ditulis hanya untuk non-Yahudi Pak. Ditulis untuk non-Yahudi, bukan untuk orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena Paulus tahu bahwa orang Yahudi tidak mungkin percaya catatan-catatan yang seperti ini. Ini hanya cocok untuk Roma dan Yunani. Maka salah ketika Anda mengatakan Petrus adalah yang pertama menjadi santo di Romawi. Itu kekeliruan yang sangat luar biasa. Petrus diutus hanya untuk orang yang bersunat, sedangkan Kristen di Roma itu adalah orang-orang yang tidak bersunat dan mereka adalah pemakan babi. Lihat di dalam Yesaya 66, Tuhan akan datang menghanguskan semua pemakan babi dan pemakan tikus dan pararang. Itu harus Anda pahami itu. Jadi jangan pernah Anda mengatakan bahwa Petrus mendirikan gereja, Petrus jemaatnya adalah Kristen. Enggak Pak. Pertama kali penyebutan Kristen itu di Antioquia. Di Antioquia Kristen itu pertama kali. Pengikut Paulus yang disebut Kristen, bukan pengikut Petrus dan Yesus. Demikian. Karena kita sepakat, kita kan hanya sepakat bahwa kita hanya perbedaan pemahaman saja. Oleh karena itu aku tidak akan membahas itu. Sekarang kita kembali ke perbedaan pemahaman yang seringkali Bang Yuma sebut, oh itu kok Yesus lahir di kandang, Yesus ditempatkan di tempat yang hina, ditaruh di dalam palungan. Itu sebenarnya maknanya apa menurut Bang Yuma? Itu penghinaan Pak, penghinaan orang Farisi terhadap Yesus. Itu penghinaan. Iya, maknanya untuk melakukan penghinaan. Kenapa? Karena Yesus nantinya akan dijajakan kepada Romawi sebagai anak binatang. Makanya dikatakan dia lahir di kandang binatang karena dia nantinya diajarkan sebagai anak binatang, anak domba. Kalau ditaruh di dalam palungan, palungan itu tempat makanan domba ya Bang ya. Kemudian dalam catatan Yohanes, Yesus adalah firman, dagingnya itulah yang kita makan.
Tetapi apa? Makan daging bukan. Makannya adalah firman-firmannya. Yang tadi kuasa di dunia bentuknya Alkitab atau Biblos atau apa. Terserah. Itulah yang kita makan. Itulah yang kita lalui. Itulah yang kita sembah. Itulah yang kita jalani. Sehingga akan hidup kekal. Itu menurut saya seperti itu. Mengapa lahir di Ada kandang cocokologi Bapak ini. bukan cocok logi. Itu kan di kataluman. Kita yang kan Bang Zuma di Lah, report. gimana Gurunda? Waduh. Bang Zuma di report. Ya, repot. Oh ya sudah. Berarti demikian dulu ya. Mungkin disambung lain kali. Kalau Iya Pak, iya. matur nuwun dan maaf apabila salah. Ya. Siap Pak. Terima kasih. Siap Pak. Terima kasih. Pak Pastur ya? Bukan, saya umat biasa. Oh gitu. Oke baik Pak.